Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ijabah, NIM saya 41255039. Saya di sini akan mempresentasikan aplikasi yang telah saya buat dengan rekan saya. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Wafa beserta rekan-rekan yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah pemrograman yang saya buat menggunakan bahasa pemrograman Java, yaitu aplikasi pendaftaran kursus online berbasis konsol. Program ini dikembangkan sebagai penerapan konsep dasar pemrograman Java, khususnya dalam pengolahan data peserta kursus menggunakan object-oriented programming serta penerapan input dan output file. Penjelasan akan saya serahkan kepada rekan saya, Saudara Faris. Kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk penjelasan pemrograman saya jelaskan. Baik, perkenalkan, nama saya Faris Ida Pratama dari Fakultas Saintek, Prodi Sistem Informasi. Nah, saya gambaran umum program aplikasi kursus online ini berfungsi untuk mengelola data peserta kursus secara sederhana. Fitur utama yang tersedia dalam program ini meliputi pendaftaran peserta kursus, menampilkan daftar peserta, lalu pencarian peserta berdasarkan ID, menyimpan data ke dalam file, terus 5, pembacaan data dari file, terus ke-6 ada menu keluar. Selanjutnya, struktur program terdiri dari 2 kelas utama, yaitu kelas peserta yang bisa dilihat di sini, ada kelas peserta. Terus yang kedua ada kelas aplikasi kursus online. Nah, kelas peserta ini berfungsi sebagai representasi data peserta kursus. Nah, untuk yang kelas aplikasi kursus online ini yang berfungsi sebagai kelas utama sekaligus pengendali alur program. Nah, selain itu, program ini menggunakan beberapa library bawaan Java untuk mendukung proses pengolahan data dan file. Ketiga, nah, untuk yang selanjutnya yaitu pembahasan 3, lanjut ke penggunaan library. Nah, beberapa library yang digunakan dalam program ini ada 7, yaitu ada Release, Scanner, Proofreader, dan File Reader, dan ada Proofreader, File Reader, dan IOX Exhibition. Nah, untuk Release sendiri untuk menyimpan data peserta secara dinamis, Scanner untuk menerima input dari pengguna, Proofreader dan File Reader ini untuk menyimpan data ke file teks. Nah, untuk Proofreader dan File Reader untuk membaca data dari file teks. Nah, jadi fungsi dari kedua Java IO ini, yang Proofreader ini untuk menyimpan data setelah pengguna mendaftarkan peserta. Nah, otomatis akan disimpan ketika pengguna menyimpan data. Nah, terus Proofreader ini file reader ini untuk membaca data dari file teks yang disimpan dalam data tadi. Untuk expression ini untuk menangani kesalahan berkaitan dengan operasi file. Selanjut, untuk penjelasan kelas peserta. Nah, kelas peserta digunakan untuk menyimpan data peserta kursus. Kelas ini memiliki 4 atribut, yaitu ID peserta, terus nama peserta, jenis kursus, biaya kursus. Nah, kelas ini juga memiliki konstruktor yang berfungsi untuk menginisialisasi nilai atribut saat objek peserta dibuat. 5, terus lanjut ke kelas aplikasi kursus online, yaitu kelas aplikasi kursus online ini merupakan kelas utama yang menjalankan seluruh proses aplikasi yang sudah saya terangkan di awal tadi. Nah, di dalam kelas ini terdapat array list peserta sebagai tempat penyimpanan data peserta, terus scanner untuk menerima input dari pengguna. Nah,
program method main. Method main merupakan titik awal eksekusi program. Pada metode ini digunakan peluangan do while agar menu terus ditampilkan, terus struktur switch case untuk memproses pilihan menu pengguna. Nah, program akan terus berjalan hingga pengguna memilih menu keluar. Selanjutnya yaitu untuk penjelasan menu aplikasi. Baik, di sini ini adalah tampilan menunya yang sudah terdiri dari daftar peserta, tampilan daftar peserta, terus simpan data ke file, baca data dari file, dan 6 adalah menu keluar. Nah, untuk daftar peserta ini, menu ini digunakan untuk menambahkan data peserta baru. Pengguna diminta menginput ID, nama, jenis kursus, dan biaya kursus. Data tersebut kemudian disimpan dalam objek peserta dan dimasukkan ke dalam array list. Nah, untuk menu 2 tampilkan daftar. Untuk yang ke menu 2 ini tampilkan daftar peserta. Nah, menu ini digunakan untuk menampilkan peserta seluruh data peserta yang tersimpan. Jika data masih kosong, sistem akan menampilkan pesan bahwa data peserta belum tersedia. Nah, untuk yang menu ketiga ini, cari peserta berdasarkan ID. Menu ini digunakan untuk mencari data peserta berdasarkan ID. Program akan mencocokkan ID yang dimasukkan dengan data yang tersimpan. Jika ditemukan, data peserta akan ditampilkan. Jika tidak, akan muncul pesan bahwa peserta tidak ditemukan. Untuk yang menu keempat yaitu simpan ke file. Nah, menu ini berfungsi untuk menyimpan data peserta ke dalam file teks bernama data peserta txt. Setiap data disimpan dalam satu baris dengan format pemisah tanda koma. Proses ini dilengkapi dengan expression handling untuk mencegah kesalahan saat penyimpanan. Nah, untuk menu yang kelima yaitu baca dari file. Nah, menu ini digunakan membaca kembali data peserta yang telah disimpan ke dalam file. Data dibaca baris per baris, kemudian diproses dan ditampilkan ke layar. Nah, yang terakhir yaitu ada menu keluar di sini. Yang terakhir yaitu menu keluar yang sudah di XO. Jadi menu ini digunakan untuk mengakhiri program. Terus selanjutnya yaitu penanganan kesalahan program yang menggunakan mekanisme triage untuk menangani kemungkinan kesalahan pada proses baca dan tulis file sehingga program tetap berjalan dengan aman. Nah, jadi kesimpulannya dari penjelasan saya tadi yaitu sebagai aplikasi kursus online ini telah menerapkan beberapa konsep dasar pemrograman Java, antara lain yaitu 1. Pemrograman berorientasi objek. Terus yang kedua ada penggunaan array list sebagai struktur data, yaitu ketiga ada percabangan dan perulangan. Yang keempat ada input dan output file. Yang kelima ada penanganan kesalahan expression handling. Nah, program ini diharapkan dapat menjadi saran pembelajaran untuk memahami dasar pemrograman Java secara lebih praktis. Nah, sebelum kita mengakhiri penjelasan aplikasi kursus online ini, saya akan tampilkan sedikit tentang aplikasi kursus online ini. Baik, ini mulai sudah kita tampilkan, masih berjalan. Nah, ini sudah muncul. Nah, jadi ini sudah ada daftar peserta, ini sudah ada tampilan daftar peserta, ini ada cari daftar peserta berdasarkan ID, simpan data ke file, baca data dari file, dan ada menu keluar. Nah, saya contohkan dulu dari menu 1. Nah, ketika sudah memilih menu 1 ini, nah pengguna akan langsung memasukkan ID yang sudah didapat.
saya ambil contoh ini aja. Nah, terus masukkan nama dulu. Oke, sudah. Terus masukkan jenis kursus yang dipilih, contoh sistem. Nah, terus masukkan biayanya berapa, misal 500. Nah, otomatis peserta berhasil ditambahkan. Nah, sesudah ini simpan turut data ke file. Nah, otomatis data berhasil disimpan ke file ini. Nah, otomatis kita menggunakan fitur yang pertama, tampilkan daftar peserta. Yang kedua ya, kita pilih menu 2. Oke, nah ini yang untuk pilih menu 2 sudah menampilkan ID-nya yaitu 12321, nama Faris Yudha Pratama seperti yang saya masukkan tadi, jenis kursus yaitu sistem informasi, biaya. Terus untuk yang pencarian data, pencarian peserta berdasarkan ID, kita coba 3, 1, 2. Nah, ini ID-nya di sini kan ada 123321. Nah, semisal atau ID-nya semisal salah di sini, semisalnya kan 1, kita ganti 2 di sini. Nah, otomatis peserta dengan ID tersebut tidak ditemukan. Jika kita tulisnya benar dengan ID yang kita cari tadi, nah ini kita gini, nah otomatis akan muncul. Nah, masukkan ID yang dicari, peserta ditemukan. Nah, terus yang kelima ini untuk baca data dari file. Salah ini. Nah, yang kelima, nah ini data dari file yang fitur dari fitur yang kelima yaitu baca data dari file. Nah, yang keenam ini adalah menu untuk keluar dari aplikasi. Nah, di sini sudah ada ucapan yang saya program tadi. Terima kasih telah menggunakan aplikasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikian pemaparan program yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu, Bapak dosen kami yaitu Bapak, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.